baru Pak Les itu udah didatengin sosok kakek ya. Menggali kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Halo konco Kitab Wasiat Simbah, kembali bersama saya Salsabila Putri dalam program Kitab Wasiat Simbah edisi pengalaman mistis. Nah sebelumnya seperti yang konco Kitab Wasiat Simbah tahu ya, kalau bersama Mbah Gunung, Salsabila pernah bercerita dan mendengarkan bersama-sama bagaimana sih pengalaman mistis yang dialami Mbah Gunung detik-detik sebelum kejadian gempa 5,9 skala Richter di Yogyakarta pada 27 Mei 2006. Nah, sekarang Salsabila sudah kembali bersama dengan Mbah Gunung, yang mana Mbah Gunung nanti juga akan menceritakan bagaimana sih kelanjutan dari cerita part 1. Di mana part 1 kemarin diakhiri cerita di mana teman-teman Mbah Gunung itu pulang ke rumah masing-masing. Dan sekarang saat ini Sabil juga sudah bersama Mbah Gunung. Halo Mbah Gunung. Halo, apa kabar? Gimana nih Mbah Gunung? Udah siap belum buat nyeritain part 2? Dan konco Kitab Wasiat Simbah ini pada antusias banget nih Mbah. Oke, siap. Oke. Oke, langsung saja nih konco Kitab Wasiat Simbah, kita dengerin gimana sih part 2 dari Mbah Gunung. Oke, ya. Waktu itu teman-teman sudah pada pulang ya. Teman-teman sudah pada pulang, dan hari-hari berikutnya itu ada kisah kelanjutnya. Sabil ya. Ya. Jadi hari Senin, hari Selasa, Rabu sampai mau terjadi kejadian itu. Oke, baik Mbah. Jadi hari Senin itu saya ditemani oleh anak padepokan satu itu. Saya itu dapat petunjuk untuk puasa melek ya, waktu itu. Nah, waktu itu puasa meleknya 1 hari. Nah, di penghujung hari di malam itu di timur rumah itu terdengar suara gemuruh, soko gitu. Lah, ini cuma berdua. Saya itu cuma berdua sama anak padepokan yang tak disuruh nemani itu. Nah, apa ya itu ya, suara kok gemuruh banget gitu. Kok kayak air tampungan jebol kan gitu ya. Kebetulan di sebelah utara rumah itu kan ada tampungan pam biru yang besar itu dari PDAM itu. Perkiraan bahwa saluran itu yang jebol gitu. Oke. Akhirnya kita keluar. Setelah keluar, didatang itu suaranya itu semakin menjauh, dan suaranya itu seperti ada di dalam bumi. Didatengin, semakin menjauh ke utara terus. Sampai akhirnya ke tempat yang PDAM itu ya, ke tempat PDAM itu ya nggak ada apa-apa, dan suaranya itu sudah seperti berjalan ke utara. Nah, waktu itu sekitar jam 2 malam ya. Terus di hari yang keselasanya ya, keselasa Rabu itu diberi isyarat seperti bayangan-bayangan mimpi gitu, dalam tidur itu jadi orang itu banyak yang sakit dan berdarah.
Itu lewat bayangan mimpi ya Mbah ya? Iya, lewat mimpi kok. Angger apa? Bangun, ya bangun tuh. Ada apa tuh? Nek kalau misalkan gunung api yang meletus, kok pada berdarah-darah gitu loh. Oke. Banyak orang lalu lalang yang menjerit-jerit gitu. Hanya kalau digaduk-gadukkan itu, secara logika itu, wah ini darah bantul loh, do berdarah-darah kenapa kan? Jadi di pikiran saya itu masih bingung, ya bingung. Terus kemudian di hari Kamis ya, di hari Kamis, Rabu atau Kamis itu, Rabu atau Kamis itu, udahlah malam habis jalan-jalan di depan rumah, lihat situasi nggak ada apa-apa gitu kan, akhirnya kan masuk kamar tidur gitu, tidur karena pagi harinya itu kan biasa ada pekerjaan rutin ya, itu pergi ke pasar waktu itu ya, membantu orang tua ke pasar. Nah kebetulan waktu tidurnya itu belum lama ya tidurnya, jadi kira-kira saya masuk itu jam 12-an atau jam setengah satuan itu, baru Pak Les itu udah didatengin sosok kakek ya, sosok kakek itu bilang gini, jadi membangunkan waktu itu, jadi megang apa kaki saya Kak Santi. Nah, saya kan terkejut, saya melek, kok kakek-kakek gitu. Terus akhirnya saya duduk di apa itu, di pinggir kasur lah gitu. Oh ya, di pinggir kasur, terus ditepuk ini, biar saiki kowe ngalor, anak bojomu dijak sisan. Nah, saya jawab, lu ada apa toh yang ada apa toh kayak, wes jangan banyak tanya ya, bahasa Indonesia ya, jangan banyak tanya, pokok men anak dan istrimu diajak ke Jogja. Jadi ke arah Jogja itu ke arah orang tua, orang tua, mertua ya. Nah, oh ya, saya bilang gitu kan. Ya yang saya. Nah itu sosok itu hilang, pergi. Ya, pergi. Oh, itu Mbak Gunung menyadari kalau itu tuh bener-bener nyata, atau kayak itu juga masuk dalam bayangan mimpi Mbah? Kalau itu nyata. Oh itu nyata. Dan posisi anak dan istri itu masih tidur? Masih tidur ya, posisi istri anak tidur. Jadi waktu itu saya memang berbincang-bincang ya, berbincang-bincang karena merasa dibangunkan tadi. Nah, setelah itu saya bangunkan istri, Dik, bangun saya. Tanya, kenapa toh? Ayo ngalor saiki, saya kan bilang itu. Loh, kenapa? Di jam piro kan? Ya aku nih kakek dikon ngalor kan gitu. Terus si anak juga diajak sekalian. Iyalah, lah aku nek ra dijak terus kepiye kan gitu kan. Akhirnya bersiap-siaplah. Cuma waktu itu yang jadi pertanyaan sekitar jam 1, jam 2 nanti kalau sampai sana itu kalau ditanya Bapak gimana jawabnya. Karena waktu itu anak itu masih berumur sekitar ya berapa ya, 7 atau 6 atau 7 tahun gitu. Jadi masih kecil gitu. Lah aku nek
dimarahin bapak gimana sampai sana kan, gitu pikir. Ya nek ditakoni meneng wae kan. Ya alasannya logis karena gini, mau tak ceritakan nanti kalau ditanyain itu ya kalau nyambung gitu loh. Kalau nek nggak nyambung malah tambah panjang lagi ya Mbah kan nanti. Dikira wah anak ini stres atau bagaimana kan bingung. Ya akhirnya istri ngikut sama si anak, ikut sampai sana bener, ketuk pintu, dek gitu, ketuk pintu, bener ditanyain, dibukakan pintu. Loh, ono apa bengi-bengi kok tekan kene? Ya cuma anu jawabnya, terus langsung masuk. Nah waktu itu orang tua tanya lagi, ono apa bengi-bengi kok tekan kene ngejak cah cilik sisan, kaya ora ono wektu gitu. Yo saya jawabnya cuma diem, karena mau jawab ya sulit gitu. Mau tak ceritakan tentang kejadian dibangunin oleh sosok gaib itu, percaya atau tidaknya kan mendingan diem. Nggak dikira nanti cari cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Istri ditanyain juga diem, pokoknya semua diem. Mungkin perkiraan orang tua kalau ada anak sampai malam itu kan mungkin ada sesuatu ya, ada sesuatu bertengkar atau apa dan sebagainya, atau diusir atau ya itu kan ceritanya pikirannya kan negatif ya, pasti macam-macam gitu ya Mbak. Macam-macam ya. Terus akhirnya tidur pun nggak bisa, deg-degan deg-degan ya, anak ditanyain orang tua karena nggak jawab tadi, seperti salah gitu loh. Iya, salah banget gitu kan. Nah, mau cerita gimana? Terus akhirnya ya sepagilah terus ke pasar. Nah waktu itu saya itu kan masih ini Kak Sabil ya, mengambil ini apa namanya, sekolah keguruan untuk nyari SIM akta 4-nya itu kan. Nah hari Sabtu itu menurut jadwal ujian sekolah itu kan saya harus ujian praktik mengajar waktu itu. Akhirnya setelah pulang dari sekolah dari pasar gitu kan, mengerjakan tugas itu membuat materi pembelajaran untuk ini, ada gambar, ada ya itu macam-macam lah itu, sambil ngetik di depan komputer. Jadi siang malam itu saya ngetik, itu membuat apa ya, seperti acuan bahan ajar lah. Gitu. Terus Jumat malamnya itu kan masih sekitar satu lembar itu ya, masih satu lembar yang harus saya kerjakan sekitar jam 8 itu. Nah waktu saya ngetik itu sosok kakek tadi itu ada di belakang agak samping ke kanan gitu ya. Jadi kalau dari mata sebelah kiri itu kelihatan itu kakek yang kemarin ya. Oh berarti kayak lirikan mata ayam gitu. Setelah tak tengok nggak ada gitu, tapi setelah saya lihat komputer terlihat jelas gitu loh. Gitu. Nungguin gitu, terus lama-lama mendekat dan mengatakan sesuatu gitu. Biar pokok men siramu neng kene wae sike, ojo kemurungsung bali ngidul. Ngidul itu rumah Bantul. Oh iya. Jadi kamu tetap di sini dulu, jangan ke Bantul dulu. Rumahmu aku sing jogo, bilang gitu. Mengko ki gendengnya itu melotrok 5. Melotrok itu jadi apa ya? Berpindah posisi.
turun, genteng itu turun nanti, gentengnya turun 5. Terus waktu itu saya tanya, lu harus gempa apa yang saya kan gitu. Wis pokoknya ojo takon, sing penting sliramu nang kene karo keluargamu, ojo ning Bantul sik kan gitu. Nah, dalam pikiran itu sudah mulai bingung lagi. Wah, harus ono apa ya? Harus ono bencana tenan boy ya, saya kan gitu. Terus akhirnya malamnya itu doa saya. Ya Allah, berikanlah petunjuk tentang dan sebagainya. Enggak dikasih petunjuk gitu. Akhirnya tetap tidur ya. Tidur bangun pagi biasa tetap ke pasar. Biasanya agak stabil. Tiap pagi itu karena saya sering mengantar ya, Gunung Merapi itu tidak nampak gitu. Biasanya itu. Di hari-hari biasanya sebelum hari Sabtu itu tertutup kabut. Nah, di waktu itu saya pulang itu saya menengok ke arah utara, saya lihat Gunung Merapi itu bersih sekali. Itu sekitar jam 5 ya, sekitar 45 jam 5. Karena saking bagusnya itulah. Terus akhirnya saya berhenti merokok, duduk di atas motor itu. Sambil lihat Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi besok dilihat sore hari apa ya, meleleh apa bener pikir jeblok saya kan gitu loh, apa benar akan meletus kan gitu. Jadi sampai ngerokok sebatang. Waktu itu kan rokoknya masih yang mudah habis ya. Mudah habis itu rokok rokok kayak model Marlboro, Luxtrek gitu kan, rokok yang mudah habis itu. Artinya setelah selesai pulanglah menuju ke pasar. Nah, sampai ke pasar saya menyalakan mesin gilingnya. Nah, itu sekitar jam 6 kurang berapa ya, 10 menitan lah. Nah, di situ baru beberapa menit itu, nggak sampai 1 atau 2 menit itu, kaki saya itu seperti bergerak itu. Lindu jangan bilang gitu. Udah pada nengok gitu, bapak terus karyawannya itu pada ngopoy no lindu, pada nggak percaya. Lindu opo, mungkin kena getaran mesin kan gitu. Terus akhirnya saya cuma mengangguk-angguk. Lah, selang sebentar gerakannya agak lebih keras, grek-grek, sampai saya meloncat. Lindu lari. Nah, saya malah dilihatin orang-orang pasar, dikirain stres waktu itu. Stres apa ya? Wah, stres apa piye kan gitu. Orang ono lindu ki mau. Saya kan bilang gitu. Lindu apa? Wah, wis jangan stres tenan wis saiki. Saya cuma diem itu. Oh, stres tenan saya. Tak pikir-pikir saya kan. Oh, stres tenan kok ya aku ya. Akhirnya kembali lagi lah ke tempat penggilingan ini. Ditanyain bapak, ono apa ya? Lindu to, Pak? Ini mbok orang gawe wong bingung, ngeget-geti kan. Yeah. Terus baru ngobrol, baru berhenti, gerak lagi itu, grek, agak lama. Semua terdiam. Lindu saya kan. Lah, nek iki lindu kan. Banyak yang bicara seperti itu di pasar. Lah, nek ini lindu. Nah, berarti sik mau ya lindu bener aku lek ngrasake saya kan gitu. Yo nek iki mau lindu. Nah, selang beberapa
detik ya, detik dari gerakan itu tadi. Jadi pasarnya itu kan dekat ini Paku Alaman. Oh iya Mbah. Dekat Paku Alaman itu kan ada pohon beringin. Itu pohon beringin. Nah dari arah pohon beringin itu bergerak agak condong ke arah sana. Terbang itu kuntul ya, burung kuntul yang putih itu banyak banget. Terbang ke arah barat gitu. Oh iya. Mungkin kaget waktu di rock, kayak di rock atau gimana, saya nggak tahu. Nggak biasanya seperti itu. Wah kuntulnya udah mebur kabeh tuh, kaget gitu. Semua pada melihat ke atas, lihat ke atas, burung-burung pada terbang. Baru beberapa detik bilang seperti itu. Dari arah selatan itu ada seperti kayak helikopter, gruk kayak putaran apa? Baling-baling helikopter. Itu kitiran helikopter. Ya. Wah, kok Yahmin kok helikopter liwat kan gitu kan? Arahnya dari arah selatan kan. Nah, semakin lama suara itu semakin mendekat. Iya. Semakin mendekat tuh helikopternya nggak kelihatan gitu loh. Dan melihat ke arah selatan itu kabut putih banyak banget. Wah kok kabutnya kok banyak banget gitu. Helikopter apa kayak. Lah baru bicara berhenti seperti itu, grek gitu. Grek itu langsung gerakan itu, gempa. Ya nggak karu-karuan hebatnya itu, karena di belakang penggilingan itu ada pagar ya, pagar pasar itu, tanpa pikir panjang langsung menyekapi arah pagar. Jadi arah mata saya itu melihat ke arah jalan yang di sana di belakang ini pasar itu udah pada jerit, semua pada dabuk nggak jauh itu. Pada nginjekin orang. Aduh. Nah, saya melihat di jalan itu ada motor yang dari timur itu tiba-tiba jatuh karena apa? Saking kerasnya. Iya, goyangan itu. Jadi kayak gini. Karena saya menghadap utara ya waktu itu. Seperti ini, gerakannya itu utara selatan. Timur ke barat itu. Jadi ada motor dari sana dia jatuh, ada mobil dasan minggir serong ke sana. Terus rumah itu brel gitu. Jadi gempanya itu sepertinya nggak berhenti gitu. Ya Allah, waktu itu nggak ada yang diingat Kak Sakti. Kayak pengennya menyelamatkan diri sendiri gitu ya Mbak? Nggak ada pikiran gitu. Nggak ada pikiran. Pikirannya tuh cuma Allah aja. Rumah nggak diingat tentang pokoknya hanya apa ini ya, seperti ini gitu loh. Seperti kok nggak selesai padahal itu kalau dihitung secara logika kan nggak lama ya, tapi karena goyangannya itu saking kerasnya itu seperti lama banget, hanya Allah aja terus aja. Nah akhirnya terus berhentilah itu wes itu masih nggak ingat apa-apa itu, pikiran itu blank itu. Deg-degannya itu luar biasa, nggak bisa di apa ya. Wah ya, deg-degan itu wes. Orang itu kalau orang melihat orang itu wajahnya kayak mata-mata sudah habis. Seperti mata-mata sudah habis. Itu pucet gitu. Oh kayak pucet terus kosong juga. Semua cuma pada lihat-lihatan itu wes, nggak ada yang bicara. Karena di samping-samping udah pada tergeletak ya. Aduh. Di pasar tuh yang parkiran tuh roboh semua, yang di dalam pasar tuh yang jual makanan sudah terinjak-injak semua, ada tahu, ada makanan dan sebagainya. Semua sudah cap kaki mungkin. Ada yang orang tua sudah dingkulen, nggak bisa berjalan, berdiri aja nggak bisa itu. Pokoknya kondisi waktu itu suasananya udah riuh, terus pada nangis, suasananya pokoknya campur aduk ya Mbah ya. Campur aduk itu. Jadi blank semua pikiran itu blank.
mau ngapain itu. Terus selang beberapa saat itu ya kan bapak kan ada di dekat saya cuma bilang, Pak, Momah piye, kesadaran sudah mulai muncul lagi tubuh ya kan. Ya. Wah iya Momah piye iki, si Nur sama si ini, wah itu pulang ambil motor. Ternyata rumah katanya nggak apa-apa ya, nunggunya lama, ada berita apa pasar itu wes nolong orang ini, nolong wes kacau pokoknya. Terus akhirnya pasar bubar lah gitu ya ceritanya. Saya pulang terus nengok keluarga yang di rumah semua selamat. Baru aja nengok itu gemparkan berita tsunami, nah itu lah. Astagfirullahaladzim. Tsunami. Karena ingat waktu itu Kak Sabil ya, Indonesia kan pernah dilanda tsunami di Aceh. Ya, beritanya sangat mengerikan lewat layar televisi. Nggak semua panik, semua panik itu. Wah, yang punya motor dikeluarkan semua itu. Waduh. Karena waktu itu alat komunikasi sudah nggak bisa lagi. HP nggak bisa, blank, semua blank itu. Listrik juga mati. Kalau kabar itu airnya sudah sampai Karangkajen, bingung lagi. Waduh. Akhirnya saya sama istri sama anak ya, wes Pak, kita menyelamatkan sendiri-sendiri. Ajak keluarga. Akhirnya larilah sampai ke ini, lewati Moho saya. Rencananya mau ke arah Kaliurang. Oh, rencana awalnya sampai Moho pikirannya normal lagi. Lah, Gunung Merapi ki ya jeblok. Akhirnya berhenti di perempatan balai kota itu. Akhirnya kita belok ke kiri ke tempat tadi pagi saya duduk ngerokok. Oh iya. Wes lah, mandek kene wae. Kok nek mati bareng saya kan gitu kan. Aku nek ono lindu meneh, nek ono apa-apa, dia langsung nyeblung neng sawah gitu wae. Karena waktu itu di sawah itu timur Gedung Amongrogo ya itu. Iya. Itu dilalai waktu itu ditanami masih palawija. Jadi kacang, kedelai gitu. Iya. Jadi nanti kalau nanti ada gempa, saya bicara sama keluarga itu. Kok nek ono gempa gede meneh, dia langsung terjun neng sawah wae. Langsung diharap saya kan gitu. Kan sudah jauh dari bangunan. Insya Allah aman. Ternyata nggak ada. Udah paniknya lagi itu kan yang pas di balai kota tadi. Bondong-bondong dari utara itu ke selatan itu loh Kak Sabi. Oh. Jadi orang utara itu mengira Gunung Merapi. Jadi pada turun ke selatan. Berarti waktu itu masih salah paham ya Mbah ya? Masih salah paham itu. Karena sambungannya terputus itu tadi. Yang dari selatan itu tahu ya kalau gempanya itu dari selatan, bondong-bondong ke utara. Iya. Jadi pas di timur itu tempuk gitu loh. Loh, lah sih lorok malah ngidul gitu loh. Padahal saya mau ke utara gitu kan. Iya. Akhirnya ya belok ke kiri tadi. Perempatan ke kiri ke arah Mandarida. Itu udah habis semua. Pikirannya enggak enggak normal lagi. Itu sampai sekitar jam 10. Dari jam 7 sampai jam 10 kan lama banget. Hanya menunggu dan akhirnya keberanian mulai. Wis lah. Saya bilang gitu sama istri. Teringat keluarga saya dibantu. Dengan aku tetap paling itu dilek keluargaku. Bapak ibuku di sana, keluargaku, saudara-saudaraku juga di sana. Armelu ora gitu. Aku ora wae. Aku sama anakku tak di sini saja. Ya wis. Engko nek misalkan ono apa-apa aku katut mati neng kono, saya kan bilang sampai di situ. Sampai mati di Bantul misalkan kena dan sebagainya, tsunami dan sebagainya. Kan aku ditunggangi wae. Titip anakku, saya cuma gitu. Ya itu bicaranya sambil menangis gitu. Terus milih jadi orang nangis itu enggak, jadi
berbicara sambil mengeluarkan air mata, saking paniknya dan nggak bisa ngontrol lagi keadaan jiwanya. Saya jadi ikutan sedih nih Mbah. Ya. Nah sampai itu akhirnya istri, anak akhirnya tak bawa ke rumah lagi. Dan situ dapat informasi dari HT. Ternyata hanya satu-satunya alat komunikasi itu pakai HT waktu itu. Ternyata HT dari tim SAR Pantai Laut Selatan itu mengatakan nggak ada air naik, kan gitu. Lah semua sudah di situ tenang banget itu. Lah ternyata yang airnya naik di Karangkajen itu ternyata pipa PAM PDAM itu jebol, akhirnya patah atau apa itu, akhirnya airnya naik lewat aspal itu. Nah itu dikirain tsunami itu. Wah, kacau itu. Jadi di situ tertawa pun nggak bisa, tertawa pun tetap nggak bisa, Kak Sabil. Hanya cemas wah jebul PDAM pipa besinya itu kayak rempal gitu Mbah. Mungkin patah atau apa atau gitu. Mungkin karena goyangan gempanya itu yang luar biasa. Sudah berjalannya waktu ya gitu. Akhirnya saya pamit Bapak, Pak, saya titip istri dan anak, saya mau ke Batu nengok orang tua dan saudara. Wis kene wae. Rasane ndi. Wah mboten. Mungkin nonton nopo-nopo tempat kula tak disalahke. Okay. Terus akhirnya pokoknya saya titip istri dan anak Pak. Bapak waktu itu agak berat. Ya wis lah. Ya kuwi tekadmu, bojomu, karo anakmu. Ben melu aku sik nang kene. Kowe nek ngidul sik. Oke, saya akhirnya naik motor sana. Nah di jalan itu, wah banyak rumah-rumah yang sudah rata, gitu. Iya. Bukan rata, jadi rontok karena saya lewat jalan ini, jalan utama terus. Ada genteng yang motor, ada yang ini, tapi nggak rata. Terus gedung BCA itu kaca udah pecah. Setelah lewat joteng itu anunya sudah gempal. Wah itu saya mikirnya rumah saya mesti rata. Wah terus saya lewat jalan sampai nengok tempat rumah Pak D, kok sudah nggak ada, kosong tuh rumahnya yang gunung-gunung ambruk. Saya ketuk-ketuk Pak D nggak ada. Saya akhirnya lari sampai menuju naik motor lagi menuju ke arah rumah. Jalanan waktu itu sepi sekali Kak Sapi. Nggak ada orang. Jadi yang buka toko apa yang sudah buka itu sudah dibiarkan buka, kok nggak ada orang lewat. Wah ini wong iki doneng disakan gitu. Wah terus saya menyusul, banyak orang tangis-tangisan itu wis nggak tak hiraukan lagi. Tangisan itu dari dalam pinggiran ada yang sudah ditutup tikar, ada yang itu orang-orangnya kok nggak padat gitu loh aspalannya itu. Terus saya sampai kenceng tuh naik motor itu. Sampai masuk ke arah desa itu juga sepi sekali. Sampai rumah sudah sepi juga. Warungnya buka kok rano sing sampai saya masuk rumah. Jadi mau masuk rumah itu deg-degan lagi. Wah kok gek kok gempane. Ketakutan yang luar biasa. Terus akhirnya kok sepi doneng di itu. Akhirnya saya menuju rumah tempat tinggal saya. Jadi rumah orang tua saya udah sepi, kampung sudah sepi. Akhirnya saya menuju ke arah rumah. Nah ternyata di rumah saya itu Kak Sabil, orangnya sudah banyak sekali mengungsi karena pinggiran rumah saya itu kan atasnya ada pegunungan itu. Ternyata di gunung itu semua orang-orang pada di situ. Sama beritanya mendengar berita tsunami. Jadi orang-orang dari mana-mana itu larinya ke daerah yang tempat tinggi.
Berarti mereka pada kepikiran menyelamatkan diri di perbukitan ya Mbah ya? Iya. Karena kabar yang hoax tadi. Oh ternyata jalan-jalan yang sepi tadi orang-orang sudah habis pada mengungsi jangan gitu. Jadi nalarnya diri udah. Dan waktu itu saya ingat pesen kakek. Dan saya pun kaget ya waktu itu sampai rumah itu, karena rumah saya itu utuh Pak Sabit, utuh, enggak rusak. Saya cuma ingat rumahmu, nah, aku sing jogo, gentengnya nanti melotrok limo kan. Melotrok limo itu mungkin rusak atau apa, jatuh. Dan saya nengok-nengok muteri rumahku masih utuh. Penasaran kan, kunci tak bawa ya. Dan saya masuk, memang di dalam itu ada beberapa genteng yang karena belum diternit ya, dari atas tuh kelihatan matahari. Tak hitung 1, 2, 3, ternyata benar ada 5. Yang di luar 1, yang di dalam ada 4. Alhamdulillah ya Mbah ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah untuk diri saya sendiri. Ya waktu itu. Jadinya kalau mungkin alhamdulillah nanti kedengar orang, nanti dikirain ya nggak enak. Alhamdulillah rumah saya itu, keluarga saya selamat. Alhamdulillah. Nah waktu itu terus kita keluar, saya keluar, ya udah cerita-cerita sama bapak ibu keadaan orang tuamu yang sana gimana, anakmu gimana, baik sehat, semua sudah pada ngumpul sini, udah sehat, seneng. Jadi terus cerita selanjutnya itu di malam hari. Di malam hari itu istilahnya saya nginep ya. Ya. Berarti Mbah Gunung itu masih di Bantul. Ya. Jadi saya masih bersama orang tua saya Bantul. Saya ngobrol-ngobrol sampai malam. Waktu itu yang informasi listrik mati, informasi berita dari kanan kiri HP itu sudah nggak ada. Hujan lagi ya, buat tenda di luar rumah. Jadi suasananya wis pokoknya saling bisa menenangkan. Satu sama lain harus bisa menenangkan. Nah waktu jam 12 ya lebih kan, jam 6 saya masih bincang-bincang sama kakak, sama Pak D. Waktu itu sambil mendengarkan satu-satunya siaran tuh gila kok Pak D itu membawa apa, radio yang pakai batu APC itu. Saya masih ingat betul itu siarannya ya RRI yang nyambung. Pak D ya Om, ono tsunami rayo, saya kan bilang gitu. Ya muka-muka ora Om lah, bilang kan ya, tanya jawab sama adik kakak gitu. Tiba-tiba sambil ngerokok, sambil ngopi gitu ya, gelap-gelapan cuma pakai lilin, pakai lampu kayak pelok ini, peng gitu. Tiba-tiba dari arah timur kakek tadi datang lagi. Ya, pakai apa ya? Ada apa lagi saya kan bilang. Iki mengko. Saya kan deg-degan. Iki mengko, bahwa iki mengko ya. Ini nanti sebentar lagi. Gong emas sing neng sisih wetan. Biar ditahu. Waduh. Ya. Mau ada apa toh yang? Kok iso ono tabuhan lagi? Ada pertanda apa? Yang itu menjawab. Iki neng sisih wetan kono. Kuwi ku arep ono bebendu. Bebendu itu apa Mbah? Bebendu itu ya kayak prahara gitu ya.
kayak musibah. Oh, Ya, bencana, bencana. suatu bencana. Ya kan kuat arep ono bencana sing luwih gede. Waduh, ya apa yang gue yang Ya. saya kata itu, apa itu saya wis aku rasa ngerti ning mengko ki bencanane iki luwih medeni kan kate. Lah saya kan ngeri lagi. Ini kan. Wis dijogo keluargamu ya. Wis do sama kabeh to. Iki sampun ya atur nuwun. Pergilah ya. Itu kondisi kan tadi Mbak Gunung Iya. baru berbincang dengan Pak saudara Mbak Gunung Iya. sendiri ya. Nah itu apakah kakak itu mendatangi dengan posisi Mbah Gunung tuh masih ngobrol apa gimana nih Mbah? Jadi posisi masih ngobrol kan. Masih ngobrol? Masih ngobrol sama Pak D ya kan? Saya bilang baru asik-asik ngobrol cerita ini itu. Saya bilang Pak D sebentar ya, itu ada yang saya dipanggil. Terus akhirnya saya berdiri terus berjalan kan gitu. Dan Terus Pak D udah paham maksudnya Pak D udah Mbah. paham gitu, tapi Pak D nggak bisa ngelihat. Oke. Ya, gitu. Saya berbincang-bincang itu. Jadi itu bukan mimpi ya, bukan mimpi. Jadi dikasih tahu berita seperti itu, akhirnya saya mendatangi Pak D lagi. Oke. Si Pak D tanya, oh, ono po om, eyang po, ya. Iya Pak D. Ya, ono po, ono pesen opo gitu. Anu, Pak D, cari gong emas yang di sisih wetan ki, arti tabu. Lah terus kepiye ku nek tabu ki ora ono apa kan gitu. Lah jarine arep ono bencana iki bencana apa ya Pak D. Jadi bahayane jare luwih ngeri iki kan. Wah. Apa ya? Jadi waktu itu masih apa ya? Kayak menduga-duga. Apa. Nah, selang beberapa nggak ada 30 menit itu. Tak sabi. Nggak ada 30 menit itu ada suara seperti bunyi tabu itu. Pak D pun dengar itu. Oh Pak D mendengar, berarti nggak cuma Mbak Gunung aja ya Mbak? Nggak cuma saya dengar. itu Pak D. Om, ya itu kayak suara nego kayak gue. Oh ya Pak D ya. Hanya sekali itu. Jadi dunia itu menggema. Oke. Jadi memang dari arah timur. Waduh, ono apa meneh kan gitu kan. Bener ya. Oh, om, bener ya gonge ditabuh Husain ada gitu kan. Pak D seperti menguatkan itu karena mendengar gitu kan. Oh. Selang beberapa jam atau enggak lama itu. Jadi berita di apa ya, di RRI, berita di RRI itu menginformasikan itu bahwa apa, bor milik Lapindo Brantas itu mengalami patah dan apa itu menyembur ke apa, ke lapisan atas itu, ya. Itu baru ditangani oleh para ahli. Jadi para ahli itu baru ini mau mengganti burnya atau apa itu ditangani. Nah itu masih biasa. Jadi cuma menduga-duga opo kayak iki po yo, karena ini ya neng Wetan karena posisinya di Sidoarjo. Nah itu nggak jadi pikiran lagi kan, mungkin bukan kan gitu, maksud kui lah gitu. Akhirnya pagi saat ke tempat ini Jogja, jadi masih belum ke pasar ya, karena masih belum buka, belum pasarnya, pulih ya, juga suasana masih pada trauma. Iya. Nah, sorenya Kak Sapi, sorenya itu
saya ngajak istri sama anak. Biasanya kalau di perempatan Permata itu kan ada orang jualan bakso dorong yang mangkal ya. Maka biasanya sering jajan di situ. Akhirnya yuk kulit anget-anget yuk gitu. Jadi waktu itu habis sholat maghrib keluarlah bertiga kan. Jadi saya, istri dan anak keluar sampai ternyata yang jual bakso juga nggak ada, belum jual gitu. Oh iya, masih tutup ya, Mbak? Masih tutup. Jadi pikirannya itu untung-untungan kan. Untung-untungan. Akhirnya ya berhenti di situ. Akhirnya ya wes nggak jadi beli bakso kan gitu kan. Nah waktu berhenti itulah ada yang memanggil nama saya gitu. Nak mas gitu. Derek langkung, derek plame itu. Udah saya kan nyari-nyari. Yang manggil kayak itu hanya segolongan tertentu gitu loh. Manggil nama saya. Saya cari kanan kiri kan, siapa ya? Kok gak ada? Nak mas, panggil lagi. Ternyata suara itu dari atas. Dari langit maksudnya, Mbah? Ya dari atas. Jadi ada pasukan berkuda kereta itu. Itu di situ berhenti dan menengok ke arah saya gitu. Akhirnya kan dia gini melambaikan tangan. Nak mas. Siapa itu? Saya kan gitu. Siapa? Saya kan gitu. Jadi saya berteriak gitu. Di jalan berteriak, jadi melihat ke atas berteriak, jadi pada dilihat orang malah kayak orang gila. Jadi kalau mengucap, siapa kamu? Siapa gue? Kulo Prabu Grinjing Mesi kali ini. Derek pelamin, kulo badhe tindak ngilen, aja ngungsi. Keratonku wis ra iso dikukup meneh. Jadi kereta kuda itu yang berhenti di depan itu diarak pasukan berkuda banyak dan belakangnya itu prajurit itu semua buta. Buta, Mbak? Iya, bukan orang. Jadi perawakannya itu ya rambutnya gondrong, badannya besar, wajahnya serem, matanya besar. Berarti gambaran buta yang kayak misalkan digambarkan orang-orang, misalkan ketika kita lihat di website itu tuh emang buta tuh ada, Mbak, sebenarnya? Ya, nyatanya saya melihat. Oke. Jadi yang kiri ini pakai senjata kayak godoi, kayak punya minyak jenggot itu. Yang kanan melambung, derek langkung. Lah ngulon arep ning ngendi? Saya kan bilang gitu. Kok aku arep ngulon Garut, Sukabumi dan sebagainya. Jadi ke arah barat, Jawa Barat mungkin ya, Mbak? Ya mungkin mungkin di sana lebih aman karena keratonnya katanya sudah nggak bisa dikukup lagi. Nah, oh ya saya bilang gitu kan. Akhirnya setelah itu berjalanlah kan, terus hilang. Nah saya kan masih dilihat orang-orang yang di jalan itu. Ini orang gila atau orang stres atau orang kenapa ya pikiran. Tapi saya benar-benar berkomunikasi. Nah dari situ apa ya Kak Sabil ya, ini ya logika yang mulai bermain lagi. Kayak iki sing gong ditabuh itu arahnya dari Sidoarjo ini yang akan menjadi bencana besar. Karena keraton goibnya sendiri pun sudah mengungsi, saya kan. Nah ternyata berita selanjutnya ternyata memang bor itu setelah diganti nggak bisa, akhirnya jebol. Sampai sekarang bencana itu masih ada di sana. Sampai detik ini kan lumpurnya itu masih naik. Berarti itu menjadi sebuah bencana yang sampai sekarang lumpur lapindo itu ya, Mbah ya, yang di Sidoarjo Jawa Timur ya, Mbah. Oke.
itu kisahnya Kak Sabil. Jadi kisah dari permulaan petunjuk-petunjuk gaib sampai akhirnya ke gempa Jogja, Bantul, sampai ke petunjuk gaib ke Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, nah jadi seperti itu konco Kitab Wasiat Simbah. Bagaimana sih kronologi awal dari misteri Mbah Gunung, mengetahui bagaimana sih detik-detik akan terjadinya gempa 5,9 skala Richter di Yogyakarta pada 27 Mei 2006, kemudian disambungkan kembali oleh adanya berita gong akan ditabuh tadi ya Mbah ya dari arah timur. Seperti itu konco Kitab Wasiat Simbah. Nah, untuk pelajaran kali ini kepada konco Kitab Wasiat Simbah bahwa kita harus tetap berhati-hati ya dimanapun kita berada. Pokoknya jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebesar apapun bencana yang sedang kita alami, kita tentu harus selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk tetap menyayangi keluarga kita. Seperti itu konco Kitab Wasiat Simbah. Nah, sebelumnya Salsabila Putri juga berterima kasih kepada Mbah Gunung yang telah menceritakan pengalamannya kepada Sabil dan juga konco Kitab Wasiat Simbah yang juga antusias nih Mbah. Kalau saya pribadi itu antusias banget dengerin ceritanya Mbah Gunung, dan mungkin di lain waktu nanti ada part lain ya Mbah ya tentang pengalaman Mbah Gunung seperti itu. Ya, kalau cerita tentang pengalaman banyak Mbah. Ya, nanti mau minta yang seperti apa, sepertinya pernah mengalami. Oke, nah bagi konco Kitab Wasiat Simbah yang pengen tahu dan penasaran apa aja sih pengalaman yang dialami Mbah Gunung, konco Kitab Wasiat Simbah tulis aja di kolom komentar di bawah description box. Oke, Salsabila Putri pamit undur diri dan Mbah Gunung, dan sampai jumpa.